Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Pemirsa Pendem TV yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam mengisi keberkahan bulan Ramadan ini, perkenankanlah saya menyampaikan sebuah tema tentang pentingnya ziarah kubur. Rasulullah SAW pernah bersabda, dan sabdanya ini disampaikan saat awal-awal perkembangan Islam di Madinah. Beliau bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, kuntu nahaitukum an ziyartil kubur fazuruha. Pada awalnya Rasulullah mengatakan, aku telah melarang kepada kalian untuk mengunjungi kuburan-kuburan. Fazuruha, maka aku perintahkan. Hadis ini mengandung dua pengertian, bahwasanya pada awal-awal perkembangan Islam, ketika umat Islam baru saja mengenal tauhid, maka sangat berbahaya apabila ziarah kubur itu diperintahkan pada saat awal-awal perkembangan Islam. Karena apa? Budaya orang-orang terdahulu adalah memuliakan kuburan dengan pemuliaan yang melampaui batas kewajaran. Ketika kemudian umat Islam sudah berkembang, ketika umat Islam kemudian sudah secara akal dan pikiran terbangun oleh sebuah konsep dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, imannya sudah terbentuk, tauhidnya sudah mapan, maka Rasulullah kemudian fazuruha, maka berkunjunglah kepada kubur-kubur itu. Dari hadis ini, Rasulullah ketika memandang umat itu sudah mapan dalam hal ketauhidan, sudah kuat dalam iman dan ketakwaan, maka ziarah kubur itu adalah sunnah dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengunjungi kubur ayahnya? Bukankah Rasulullah juga pernah dalam hidupnya mengunjungi kubur ibunya di Abwa? Pun juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menghampiri kubur musuh beliau, yaitu Abu Jahal, tapi dengan maksud yang berbeda. Ketika berkunjung kepada makam-makam orang soleh, Rasulullah mendoakan kemuliaan mereka di alam barzah. Rasulullah mendoakan pengampunan bagi mereka, orang-orang yang sudah mendahulunya. Tetapi ketika berada di kubur orang-orang yang memusuhi Nabi seperti Abu Lahab, Rasulullah pun juga memberikan pembelajaran kepada kita semuanya untuk membatasi diri dari mengunjungi makam musuh-musuh Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya di Nusantara, di Indonesia, di kampung-kampung kita sudah menjadi sebuah tradisi ziarah kubur kepada para leluhur yang sudah dikebumikan. Dikandung maksud adalah sebagai bentuk rasa syukur kita telah hidup di dunia atas perantaraan mereka, kita mengenal agama atas perantaraan mereka, kita hidup dalam kebahagiaan dan penuh kenikmatan di dunia ini juga atas jasa-jasa mereka. Satu, sebagai rasa syukur kepada Allah telah menciptakan orang-orang terdahulu yang telah mendahului kita sebagai fasilitator untuk menyampaikan nikmat-nikmat Allah kepada kita, terutama orang tua, bapak dan ibu kandung kita. Yang kedua, ziarah kubur adalah sebagai sarana silaturahmi, menyambung secara rohaniah jasad dan rohaniah kita kepada roh mereka di alam penantian. Kita mungkin tidak bisa secara
jasadiyah bertemu dengan wujud beliau-beliau yang ada di alam barzah, tetapi secara batiniah, secara rohaniyah kita bisa sambung, kita saling mendoakan mereka yang kita doakan, balas memohonkan kebaikan-kebaikan pada kita yang hadir di kubur-kubur mereka. Yang ketiga, kita juga memuliakan mereka dengan membersihkan kuburan-kuburannya dari sampah-sampah yang mengotori kubur mereka. Kita juga merawat agar kubur mereka tetap terhormat, tetap bagus penampilannya walaupun tidak melebihi batas. Kemudian yang keempat, ziarah kubur adalah mengingatkan pada kita semuanya bahwa kita pada akhirnya juga akan menempati ruang yang sangat sempit 1 kali 2 meter di dalam kubur, sehingga menimbulkan muhasabah, sehingga menimbulkan rasa introspeksi diri bahwasanya sebaik-baik kita, seagung-agungnya kedudukan kita di muka bumi, pada akhirnya kita kembali pada tempat yang sangat sempit. Bahkan bisa jadi kita belum tahu bahwasanya nanti kita itu akan dimuliakan di dalam alam barzah, ataupun kita nanti akan dihinakan, bahkan disiksa, diazab di alam barzah. Oleh karenanya sebagai saran introspeksi, sebelum kita masuk ke alam kubur, kita harus tahu hal-hal yang menjadikan alam kubur itu bersahabat dengan kita. Membaca Al-Quran, banyak-banyak bersedekah, menegakkan sholat 5 waktu, menjalin hubungan silaturahmi antar teman, sahabat, dan keluarga, serta banyak-banyak menebar kebaikan di jagat raya ini. Langkah demi langkah yang kita lakukan di alam bumi ini menjadi saksi bagi kita semuanya bahwa mereka akan menyaksikan kebaikan-kebaikan kita, dan pada akhirnya mereka akan memuliakan kita ketika kita menempatinya. Ketika kita menjadi sebuah makhluk yang tinggal sebujur bangkai, maka kita tidak akan punya harga diri kecuali amal-amal kita ketika kita amalkan di dunia semasa kita hidup. Kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah atas segala nikmat agama ini. Kita berdoa di setiap doa kita, Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki. Banyak cerita-cerita mulia orang-orang yang di dunia berbuat kebaikan, ketika satu ketika kuburnya terbongkar, jasadnya masih utuh karena mereka menghadap Allah dengan membawa iman dan amal-amal soleh. Demikian pemirsa yang dapat saya sampaikan di bulan Ramadan yang mulia ini. Semoga kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mampu menjadikan Ramadan ini menjadi sarana untuk memperbanyak kebaikan-kebaikan dan mengurangi kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.